Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah semua yang selalu saya cintai dan Ustadz banggakan? Berjumpa kembali bersama Ustadz Damhuri dalam pembelajaran tematik hari ini ya. Baiklah anak soleh dan solehah semua, hari ini kita sudah memasuki pada pembelajaran keempat subtema 1, tema 2. Sebelum melaksanakan pembelajaran, seperti biasa yang kita laksanakan adalah berdoa bersama terlebih dahulu untuk meminta kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Ya baiklah Nanda Sori dan Solihah semua, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah pembelajaran yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Nanda Sori dan Solihah semua, sebelum memasuki materi pembelajaran kita hari ini, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya seperti gambar yang muncul ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang 3 macam pokok bahasan. Yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Artinya kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah gambar ya. Kita akan menceritakan sebuah gambar yang merupakan nanti itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang mewakili gambar yang muncul ya. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pokok bahasan hemat listrik ya. Nanti kita akan membahas apa hubungannya menghemat listrik dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian materi terakhir nanti kita akan mempelajari materi tentang penaksiran ya. Baiklah Nanda Sori dan Solihah semua, kita langsung masuk kepada materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks visual, artinya dari sebuah gambar ya. Sekarang marilah kita perhatikan sama-sama gambar yang muncul pada layar berikut ini. Ya, dari gambar yang muncul ya, di sana ada seseorang yang sedang menggunakan sebuah energi ya, energi listrik ya. Nah, energi listrik ini sangat bermanfaat ketika di rumah kita ada barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, lampu, AC dan lain-lainnya ya. Nah, jadi berdasarkan gambar yang muncul itu silakan Ananda ya jawab pertanyaan pada halaman 29 ya. Nah, pada pertanyaan satunya, apa yang diceritakan gambar tersebut? Nah, diceritakan gambarnya di sana ada orang lagi ngapain, terus di sana ada peralatan apa saja dan menggunakan energi apa. Kemudian nomor 2-nya, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik ya. Nah, sebutkan peristiwanya yang ada di dalam gambar yang terkait dengan energi listrik ya. Nah, di sana peristiwa apa yang terkait dengan sumber energi listrik? Maksudnya barang apa yang menggunakan energi listrik? Nah, begitu ya. Kemudian itu gagasan pendukung nomor 1 dan nomor 2. Nah, yang terakhir tulis gagasan pokoknya dari gambar itu. Ya, ingat gagasan pokok itu adalah inti dari suatu cerita ya. Berarti di sini inti dari gambarnya ya, gambar itu menceritakannya tentang apa ya. Nah, itu untuk materi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam materi menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks visual ya. Nah, selanjutnya Ananda Solih dan Solihah semua ya,
Sebelumnya kita sudah mempelajari ya, kita sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban pada pertemuan kita yang sebelumnya ya. Nah, Ananda Solih dan Solihah semua, ketika kita menginginkan sebuah hak ya, kita menginginkan kebutuhan yang kita inginkan, artinya kita harus melaksanakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan yang ingin kita penuhi ya. Artinya ya, kalau kita ingin hak kita dipenuhi, artinya kewajiban kita harus kita penuhi juga ya. Jadi kalau seandainya ya kita menginginkan hak tetapi kewajiban tidak kita lakukan, artinya tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Nah, kalau mau ada keseimbangan di sana ya, kita harus laksanakan keduanya. Misalnya ya, kita berhak menonton televisi ya, semuanya berhak menonton televisi, tetapi kita juga memiliki kewajiban saat menonton televisi. Apa itu kewajibannya? Yaitu menghemat listrik ya. Caranya bagaimana menghemat listrik? Caranya adalah ya, nyalakan televisi sebagaimana kebutuhan kita ya. Jangan menyalakan televisinya dinyalakan tetapi kita bermain kemana-mana ya. Artinya itu menunjukkan sebuah sikap pemborosan energi ya. Televisi kita nyalakan tetapi tidak kita tonton ya, untuk menonton hal-hal yang bermanfaat. Itu sebuah kesalahan ya. Jadi ketika Ananda ingin haknya dipenuhi, kewajiban harus dilakukan ya. Itu intinya dari sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian untuk memperjelas bagaimana ya baiknya pelaksanaan antara hak dan kewajiban, silahkan Ananda perhatikan pada gambar A dan gambar B pada halaman 29 sampai halaman 30 ya. Nah, di sana pada gambar A ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, nomor 1 sampai nomor 4 ya. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan, berhak nggak kita itu menyalakan televisi? Kemudian 2, apa yang terjadi jika televisi menyala tetapi tidak ada yang menonton? Nah, apa yang terjadi? Kemudian 3, apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Nah, berkaitan dengan gambar, kalau kamu mau tidur apa yang akan kamu lakukan? Ya. Nah, nomor 4, apa yang perlu diperbaiki dari sikap gambar A? Ya, pada gambar A itu sikap apa yang harus diperbaiki? Kemudian pada gambar B kita lihat di sana ya, ada satu keluarga yang sedang menonton televisi duduk bersama ya. Nah, di sana nanti ada pertanyaan juga 1 sampai nomor 4. 1, apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Ya, pertanyaannya sama nomor 1 yang gambar A. Kemudian 2, apa manfaat kita menonton televisi bersama-sama anggota keluarga? 3, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? 4, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Nah, dari gambar B, hal apa yang dapat kita contoh? Artinya yang dapat dicontoh itu adalah hal-hal yang baik ya. Nah, setelah menjawab gambar A dan gambar B, sekarang Ananda lanjutkan untuk menyimpulkan apa itu keseimbangan antara hak dan kewajiban pada halaman 31 di bagian ayo menulis. Ada 4 pertanyaan, silahkan Ananda jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 terkait dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban berkaitan dengan penghematan energi listrik ya. Ingat Ananda semua, dalam menghemat energi listrik itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan, karena energi listrik itu bukan sesuatu yang tidak terbatas. Artinya energi listrik itu terbatas ya. Nah, kalau seandainya sesuatu itu terbatas dan kita secara pribadi menggunakannya secara berlebihan, artinya orang-orang selain kita itu tidak akan mendapatkan haknya ya. Nah, itu bahayanya kalau kita terlalu boros menggunakan energi. Kita boros menggunakan energi, orang lain tidak kebagian untuk menggunakannya ya. Nah, silahkan sekarang Ananda jawab pertanyaan halaman 31 nomor 1 sampai nomor 4 ya. Begitu. Kemudian ya, di sana juga pada halaman 32 ya, silahkan Ananda tulis
pengalaman Ananda semua tentang pelaksanaan, bagaimana Ananda melaksanakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Silahkan ditulis secara singkat pada halaman 32 di bukunya di kotak yang berwarna biru ya. Kemudian kita masuk kepada materi kita yang terakhir pada pembelajaran hari ini di pembelajaran keempat subtema 1 tema 2 yaitu tentang penaksiran ya. Nah, kita sudah mengenali penaksiran pada materi matematika dan juga pada materi tematik yang juga masuk ini matematikanya ya. Nah, di sini hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana penaksiran pada perkalian dan juga penaksiran pada pembagian ya. Nah, Ananda Soli dan Soliha semua, penaksiran pada perkalian dan pembagian ini caranya agak berbeda ya. Nah, agak berbeda caranya untuk menyelesaikan penaksiran pada perkalian ya. Caranya adalah ya, bulatkan salah satu atau kedua bilangan ke kelipatan 5 atau 10 ya. Nah, jadi angka yang muncul yang dikalikan itu dibulatkan ke angka 5 atau ke angka 10 ya. Angka 5 atau angka 10, terserah angka mana yang paling memudahkan untuk dikalikan ya. Nah, misalnya ya, kita lihat contohnya pada soal yang muncul. Nah, di sana ada 37 dikali 9 ya, 37 dikali 9. Nah, kita lihat sekarang ya. Yang paling mendekati untuk mudah dikalikan itu adalah angka 9 yang kita rubah. Angka 9 kita rubah menjadi angka 10. Angka 37-nya kita biarkan ya. Mengapa demikian? Karena ya, angka berapapun yang dikalikan 10 itu enak. Tinggal tambahkan 0 saja di ujungnya. 37, ingat 9-nya kan kita rubah ke angka 10. Berarti 37 dikali 10 sama dengan 370. Tinggal nambahkan 0 saja di angka 37-nya ya. Mudah kan? Kemudian soal keduanya ada 6 dikali 26. Nah, ingat ya, pembulatannya 5 atau 10. Gunakan angka yang memudahkan untuk Ananda semua dalam mengalikannya. Artinya 6 dan 26 itu dekatnya ke 5 dan 25 ya. 6 dirubah ke 5, 25 dirubah ke 26 dirubah ke 25. Sehingga perkaliannya 6 kali 26 menjadi 5 dikali 25. Hasilnya adalah 125 ya. Nah, sekarang Ananda lihat pada tabel ya. Pada tabel halaman 32 pada buku Ananda Soli dan Soliha semua ya, pada bagian penaksiran pada perkalian. Nah, di sana ada perkaliannya, kemudian ada hasil penaksirannya. Untuk yang pertama 24 dikali 7 itu dirubah menjadi, ayo ada yang tahu berapa ya? Nah, dirubah 24-nya dirubah ke 5 ya. Nah, jadi perkaliannya menjadi 25 dikali 7 sehingga hasilnya menjadi 175. 25 dikali 7 sama dengan 175. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Yang di bawahnya yang dirubah yang sebelahnya ya. Ingat, kalau angkanya sudah 9, pengalinya tinggal dirubah menjadi 10. Sehingga 33-nya tidak dirubah lagi dan operasi perkaliannya menjadi 33 dikali 10 sama dengan 330 ya. Begitu juga dengan yang di bawahnya, angka 11 itu dekat dengan 10, jadi dirubah menjadi 10. Ingat, angka yang dikalikan 10 tinggal tambahkan 0 saja pada angka yang dikalikan, sehingga 123 dikali 10 menjadi 1230 ya. Begitu juga dengan yang di bawahnya, tinggal rubah saja 8-nya ke 10 karena dia lebih dekat ke 10. Kemudian yang bawahnya 24 dikali dengan 6 ya. Yang dirubahnya biar enak itu adalah 6-nya, sehingga 6
dirubah menjadi kelima ya. 6-nya dirubah menjadi 5 sehingga 24 dikali 5 sama dengan 120 ya. Begitu untuk perkaliannya. Kalau begitu, kalau sudah memahami, silakan Ananda buat kesimpulan ya, buat kesimpulan tentang bagaimana melakukan penaksiran pada perkalian pada kotak di bawahnya ya. Kemudian, selain penaksiran pada perkalian, kita juga belajar tentang penaksiran pada pembagian ya. Nah, untuk menyelesaikan soal penaksiran pada pembagian ini agak berbeda dengan penaksiran pada perkalian ya. Nah, ketika kamu ingin melakukan pembulatan pembagian, kamu harus sangat hafal perkalian ya. Ini yang selalu saya tekankan kepada Ananda Soli dan Solia semua. Perkalian itu sangat penting dalam perhitungan matematika. Jadi kalau Ananda semua masih belum hafal perkalian 1 sampai 10, itu akan sangat sulit untuk memahami materi pembelajaran matematika ya. Makanya kemarin Ustadz berikan tugas kepada Ananda semua ya. Silakan hafalkan perkalian 1 sampai 10 sesuai jadwal yang sudah Ustadz bagikan yang kemarin waktu kita pertemuan di sekolah ya. Nah, sekarang ya, mengapa kita harus menghafal perkalian? Karena ya, Ananda akan membulatkan kebilangan-bilangan yang habis dibagi ya. Karena pembagian itu berkaitan dengan perkalian. Kamu dapat membulatkan pembagi, bilangan yang dibagi atau dua-duanya ya. Nah, contohnya seperti berikut ya. Kita lihat 33 dibagi 8 ya, 33 dibagi 8. Nah, kita lihat angka yang bisa dibagi habis ya. Yang mana yang kira-kira yang harus kita rubah? Apakah 33-nya apa angka 8-nya? Sekarang kita lihat ya. Angka yang habis dibagi 8, yang angka 33 itu bisa dirubah dak untuk bisa habis dibagi 8. Rupanya bisa. 33-nya dirubah menjadi 32 ya. Artinya dia turun ke bawah. 32 dibagi 8 hasilnya adalah 4 ya. Begitu. Jadi Ananda bulatkan angkanya, terserah salah satu atau keduanya ya, salah satu atau keduanya sehingga angka tersebut dapat dibagikan dengan mudah ya. Hasilnya tidak apa-apa tidak sama dengan aslinya karena ini materi penaksiran dan hasilnya memang bukan hasil yang asli karena kita sedang menaksirkan, artinya kita menebak hasil terdekat dari hasil aslinya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada soal yang keduanya, yaitu nah ini agak besar angkanya, 6.123.000 dibagi dengan 233 ya. Sekarang kita lihat angka depannya, yang satunya 6, yang satunya 2 ya, satunya 6, satunya 2 angka depannya ya. Ingatlah bahwa 6 dibagi 2 itu sama dengan 3 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka yang 6.123.000 kita bulatkan menjadi 6 juta. Kemudian yang 233 kita rubah menjadi 200 saja ya. Jadi kita turunkan ke bawah nilainya sehingga 6 juta dibagi 200 sama dengan 30.000 ya. Begitu untuk cara melakukan penaksirannya. Kemudian kalau Ananda semua sudah memahami bagaimana cara melakukan penaksiran pada perkalian dan pembagian, silakan Ananda semua kerjakan soal pada halaman 34 ya, nomor 1 sampai nomor 4 ya. Di sana ada bola lampu, ada stop kontak, ada kabel, kemudian ada seklar, kemudian ada tempat lampu dengan harganya masing-masing ya. Silahkan Ananda selesaikan soal nomor 1, 2, 3, dan 4 ya. Itulah materi yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban
dalam konteks penghematan listrik. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang penaksiran pada pembagian dan perkalian, ya begitu. Itulah materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan kepada Ananda Soli dan Solihah semua dapat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran Ananda selama di rumah, ya. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua, untuk materi pembelajaran kita selanjutnya, pada pembelajaran 5 kita akan mempelajari tentang, ya silakan dilihat, kita akan belajar tentang penaksiran bilangan cacah, kemudian tinggi rendah nada dan tempo, serta sumber daya alam. Itu untuk pengetahuannya. Untuk sikap nanti kita belajar tentang disiplin dan tanggung jawab, keterampilannya kita menyelesaikan masalah, olah suara, dan mengkomunikasikan hasil, ya. Itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua, kita masuk kepada akhir pertemuan kita pada pembelajaran keempat pada subtema 1 tema 2. Ya, ingat pesan Ustadz, jangan pernah lelah untuk belajar, ya, karena cita-cita itu tidak diambil dengan kemalasan, ya. Cita-cita hanya bisa dicapai dengan kerja keras, dengan belajar yang sungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa, ya. Pesan Ustadz, selama di rumah jangan pernah lupa, ya, tetap jaga kebersihan, makanlah makanan yang bergizi, pakai masker ketika keluar rumah, tetap jaga jarak, dan yang terpenting sering-seringlah cuci tangan, ya. Itulah materi yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bisa membantu Ananda Soli dan Solihah semua. Marilah kita tutup materi pembelajaran kita hari ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.